Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran Al-Quran hadis kita ini di siswa-siswi kelas 3 MI Nikmatul Ulum. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran hadis pada pagi hari ini. Mana pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yakni memahami isi kandungan surah Al-Ikhlas. Mana minggu lalu Ibu sudah mengartikan atau menerjemahkan dari Quran surah Al-Ikhlas. Nah, jadi hari ini kita akan lanjut ke memahami isi kandungan surah Al-Ikhlas. Mari kita belajar bersama ya. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat. Nah, surah Al-Ikhlas itu ada 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Ya. Surah Al-Ikhlas ini dalam Al-Quran berada pada nomor urut surah yang ke-112 ya, dari 114 surah di dalam Al-Quran. Nah, surah Al-Ikhlas ini adalah surah urutan surah yang ke-112 ya. Nah, surah Al-Ikhlas ini diturunkan sesudah surah An-Nas. Nah, dinamakan surah Al-Ikhlas yang artinya suci atau murni ya. Kemurnian atau keesaan Allah, suci atau murni, itu arti daripada Al-Ikhlas. Karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya. Arti daripada Al-Ikhlas artinya suci atau murni. Karena di dalam surah Al-Ikhlas ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah itu esa. Nah, esa itu artinya tunggal, satu ya. Nah, Allah itu esa, tunggal, satu ya. Satu, bukan dua, bukan terbilang-bilang juga ya, tidak berbilang-bilang. Nah, esa itu artinya satu. Adapun isi pokok dari surah Al-Ikhlas yaitu, apa isi pokok dari Quran surah Al-Ikhlas itu? Yang pertama, penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu ahad, artinya esa atau tunggal ya. Kita harus mentauhidkan atau mengesakan Allah dari segala kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua, menolak segala macam kesyirikan. Artinya menyekutukan atau menyamakan Allah, itu namanya syirik ya. Syirik, menyekutukan Allah dengan zat lain. Nah, adapun orang yang berbuat menyekutukan Allah itu disebut musyrik. Nah, syirik itu ya, menyekutukan Allah. Kalau orang yang berbuat menyekutukan Allah itu dinamakan musyrik. Nah, ini kemarin sudah juga ya. Kemudian yang ketiga, orang yang syirik atau menyekutukan Allah itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia itu ahli ibadah atau ahli zikir. Nah itu ya, sangat berbahaya sekali kalau berbuat syirik ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan syirik ini ya. Karena dosanya tidak akan diampuni oleh Allah ya, walaupun dia itu ahli ibadah atau ahli zikir. Kemudian isi dari surah Al-Ikhlas itu, isi dari surah Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua ya. Tidak ada anak dan tidak pula punya orang tua. Allah itu ya. Kemudian yang kelima, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Baik itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya, dan lain sebagainya. Ya, tuh. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu kekuasaannya, kerajaannya, kehebatannya, tidak ada yang menyamainya di dunia ini ya. Ayo menyimpulkan. Nah, di sini kalian bisa membaca kesimpulan daripada Quran surah Al-Ikhlas ya. Mana surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Kemudian surah Al-Ikhlas termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Ikhlas ini berada di urutan ke-112 di dalam Al-Quran. Kemudian surah Al-Ikhlas diturunkan sesudah surah An-Nas. Nah, Al-Ikhlas yang artinya suci atau murni, karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu esa, tunggal. Tidak satu atau tidak dua dan tidak berbilang. Ya. Nah, itu ya. Allah itu esa, tunggal, tidak satu atau tidak dua dan tidak berbilang. Adapun pokok-pokok surah Al-Ikhlas yaitu penegasan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala macam kemusyrikan. Menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Kemudian musyrik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan benda lain. Maksudnya orang yang mempercayai kepada zat lain yang memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu musyrik, menyekutukan Allah dengan benda lain. Nah, itu namanya musyrik. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan kalian baca-baca isi pokok-pokok dari Quran surah Al-Ikhlas ini. Kemudian kalian juga bisa membaca kesimpulannya di sini ya, baca sendiri kesimpulannya di buku kalian masing-masing ya. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran Al-Quran hadis kita. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.